Ya mulai saja Pak Eko ya. Siap, Pak Isman. Selamat sore Ibu Fasilitator dan selamat sore pada rekan saya Pak Eko Ware. Mungkin di sore hari ini kita akan melakukan coaching yang berkaitan dengan persekolahan. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan dampak kepada murid yang lebih baik lagi. Dan sekaligus kita sebagai guru bisa melaksanakan amanat dari pemerintah. Oke Pak Eko, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya Pak hari ini? Nah, hari ini cukup baik Pak, sehat mungkin karena kondisinya cuacanya agak dingin, jadinya agak pilek sedikit Pak. Gitu ya. Tadi Pak sempat mencari saya ya. Tadi saya tinggalkan tidak ada di ruangan. Iya Bapak. Nah begini Pak, ada yang saya ingin sampaikan dengan Bapak. Nah, Iya. kira-kira Bapak sibuk nggak hari ini? Oh, kebetulan enggak sih Pak. Kalau boleh saya tahu, kira-kira ada yang saya bisa bantu Pak? Begini Pak, saya ingin menyampaikan bahwa ada satu anak yang jarang sekali sekolah. Oh gitu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira siapa namanya Pak? Nah, anak ini bernama Rangga, padahal Rangga ini memiliki potensi dia Pak. Oh, nggih. Nah inilah yang kita perlu kembangkan Pak nggih. Apa yang ingin Pak harapkan dengan pertemuan hari ini Pak, untuk anak tersebut? Yang saya harapkan murid tersebut atas nama Rangga biar rajin sekolah, Pak. Mhm. Karena Rangga ini sebenarnya seperti yang katakan tadi, dia memiliki potensi yang besar sekali. Namun Mhm. karena dia jarang sekolah, akhirnya kan nanti potensinya ini tidak bisa digali, Pak, seperti itu, Pak. Ya, kira-kira tadi Pak Eko membicarakan tentang potensi, kalau boleh saya tahu, potensi apa yang kira-kira anak Rangga miliki Pak? Nah, potensi yang anak Rangga miliki ini kebetulan anak ini pintar sekali dengan bahasa, Pak. Dia pintar juga dengan bahasa, Oh, pintar juga dengan seni. Kebetulan saya guru seni, saya lihat di kelas dia sangat aktif sekali kalau ketika pelajaran seni. Tapi pada saat itu mhm. hanya sekali saya ketemu, Pak. Selebihnya dia memang nggak pernah sekolah, Pak, seperti itu, Pak. Oh gitu ya. Eee, Kalau begitu, eee, apa yang Pak harapkan dari murid tersebut atas nama Rangga biar rajin sekolah, Pak? Nah, yang saya harapkan dari Rangga, yang pertama adalah biar dia bisa mengenali dirinya. Bisa Iya. mengenali dirinya, dia bisa disiplin, dia bisa bertanggung jawab terhadap kegiatan sekolah. Nah, untuk itu saya berharap sekali biar dia, nah minimal dia rajin sekolah, Pak. Oh, iya Pak, bagus tuh Pak, kalau memang tujuannya Pak seperti itu. Kalau kita bisa bantu anak itu sangat luar biasa sekali Pak, mungkin pahalanya luar biasa nanti. Jadi tujuan kita hari ini, kalau kita carinya, rumuskan tujuannya adalah agar murid tersebut bisa rajin sekolah dan mau belajar di sekolah, kan gitu Pak ya? Dan Iya, bisa betul, Pak. dikembangkan potensinya. Nah, Iya, itu tujuan kita untuk pertemuan hari ini, Pak. Kemudian kita coba kita identifikasi dulu, Pak. Mudah-mudahan dengan identifikasi kita bisa mencari solusi atau rencana aksi yang kita akan lakukan, Pak, ya. iya. Nah, di sini kalau boleh saya tahu, dalam satu minggu Nak Rangga itu berapa kali, eee, Nak Rangga tidak sekolah, Pak? Nah, kebetulan dari segi absensinya yang saya lihat, Iya, dari 5 hari sekolah, nah kebetulan di mhm. sekolah kami sudah full day, jadinya sampai hari Jumat. Kemarin saya cek absennya, dia baru sekali sekolah, Pak. Lagi 4 kali, dia tidak sekolah dengan alasan yang tidak jelas, Pak. Kemarin begitu, Pak. Iya, Pak. Dan di samping itu juga, Pak, kalau Pak boleh tahu, bagaimana Pak cara mengidentifikasi dengan alat apa misalnya, Pak tahu murid itu dalam satu minggu tidak sekolah? Nah, yang pertama dari informasi temannya, Pak.
Nah, kemarin saya, tanya di kelas, kebetulan saya walinya, info dari temannya bahwa anak ini sebenarnya orang tidak mampu, Pak. Oh, Iya, hmm, nah tergolong miskin lah anak ini, Pak, seperti itu, Pak. oh iya. Berarti kalau seperti itu penyebab utamanya kan anak itu malas sekolah, tergolong anak miskin kan gitu, Pak, ya? Iya, Ya, Pak. nah selain tergolong keluarga miskin, ada enggak faktor lain, Pak, yang menghambat anak Rangga itu malas sekolah? Nah, yang faktor lain menurut sepengetahuan saya, anak ini tidak memiliki sepeda motor, Pak. Nah, ketika dia sekolah, biasanya dia dijemput sama temennya. Mhm, Nah, kebetulan temennya juga tidak sekolah karena memang ada kegiatan upacara keagamaan. Jadinya anak ini tidak ada yang jemput, Pak. Seperti itu, oh Pak. gitu ya. Ya, Oh, oh begitu. Berarti latar belakang tersebut yang menyebabkan, anak itu malas sekolah, Pak, ya? Sangat menentukan dari latar belakang ya, Pak, ya? iya, Pak. Nah nah, kita tadi kan sudah mengidentifikasi bahwa anak Rangga malas itu disebabkan oleh latar belakang, kemudian keluarga miskin, kemudian dari tidak punya motor untuk sekolah. Nah, sekarang kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan atau rencanakan untuk mencapai tujuan? Untuk mencapai tujuan tersebut dalam arti biar Rangga itu rajin sekolah. Ya. Nah, biar tujuannya yang pertama, biar Angga itu rajin sekolah, mungkin nanti, menyuruh temannya ya, kebetulan saya jadi walinya, nanti teman-temannya mohon dibantu, kan sudah ada WA group. Nah, di sana Ya. sudah ada WA group, nanti teman-temannya bisa membantu salah satunya untuk menjemput, anak Rangga ini di rumahnya. Nah, Mhm. nanti secara bergiliran mungkin kalau si A tidak bisa, nanti si B yang jemput. Yang jelas pada saat hari dia sekolah, biar anak ini bisa datang ke sekolah, seperti itu, Pak. Berarti Pak, yang rencananya Pak lakukan artinya mengkoordinir teman-teman dulu Pak ya, teman-teman Iya, kelasnya untuk membantu si Rangga kan gitu Pak ya? iya. Nah, sekarang kira-kira kalau rencana itu menurut Bapak ini ada ndak hambatan yang mungkin akan menghalangi untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, tidak ada, Pak, karena tadi kan saya sudah carikan solusi. Nah, solusinya tadi, secara bergiliran teman-temannya yang di kelas, terutama yang membawa sepeda motor, akan menjemputnya dia, eee, ke rumahnya. Nah, termasuk nanti kebetulan dia juga satu arah dengan saya, nanti Mhm, kebetulan kalau memang temannya di kelas tidak bisa, mungkin saya bisa juga bantu sekali-sekali untuk menjemput, si Rangga, seperti itu, Pak. mhm. Berarti itu kan sudah solusi itu Pak ya? Sudah solusi ya untuk biar Rangga itu rajin sekolah. Iya, Pak. Nah itu salah satu solusi yang kalau ada nggak solusi lain lain Pak, selain itu Pak? Nah, kalau selain itu, mungkin nanti, saya minta kepada Rangga juga, biar gaya hidupnya, apa namanya, biar lebih sehat, nanti bisa, apa namanya, bisa berjalan juga. Kan sebenarnya tidak terlalu jauh. Kalau Iya, bilang jauh ya tidak, kalau bilang tidak ya jauh gitu. Tapi kalau dia mau jalan kaki, sebenarnya bisa juga dimanfaatkan untuk, kesehatannya dia, Pak. Mungkin itu sih solusinya, Pak. berarti kalau bisa disimpulkan, berarti selain membantu teman yang menjemput, dari Pak sampaikan itu Pak harus minimal memotivasi diri lagi Pak ya, untuk Iya, biar iya, rajin iya, ya. betul. Terus lanjut Pak, kira-kira kapan Pak bisa lakukan tindakan tersebut? Nah, untuk melakukan tindakan ini mungkin kira-kira lagi 2 sampai 3 hari, Pak. Saya akan panggil juga dia, biar dia, mau rajin sekolah, Pak. Nanti Mmm, 2 sampai tiga hari lah, Pak. mmm. Berarti rencananya Pak kan temannya yang menjemput kan gitu ya? Iya. Sekali Bapak seandainya mumpung satu arah mungkin Bapak bisa bantu. Kira-kira, eee, sampai kapan itu Pak rencana itu dilakukan?
Sampai, dia kembali, apa namanya, kembali lagi belajar dengan baik dan bersekolah dengan rajin, Pak. Karena itu kan harus terus-menerus kita, kasih tahu dulu, biar anak ini bisa juga memiliki solusi sendiri, Pak, nanti, Pak. Biar Mhm. tidak ketergantungan, Pak. Nah, biar dia juga memiliki komitmen bagaimana caranya biar anak ini juga tanpa jemputan dari teman-teman, tapi dia bisa nyampe di sekolah, Pak, seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Berarti, eee, rencana Bapak sudah bagus sekali Pak Eko. Nah sekarang yang perlu diperhatikan, apa saja yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan rencana yang Bapak sudah buat itu? Yang perlu diperhatikan? Nah, yang perlu diperhatikan, mungkin Atau yang perlu disiapkan itulah Pak? yang perlu disiapkan ya. Yang perlu Ya, disiapkan mungkin nanti saya harus terus, apa namanya, mengingatkan anak-anak ya di WA Group ya, di WA Group mengingatkan. Nah, biar, si Rangga ini nanti dijemput seperti itu. Nah, itu oh, yang perlu disiapkan. Terus yang kedua juga nanti mungkin Randa bisa juga membantu sedikit. Nah, mungkin teman-temannya yang juga, latar belakang kurang mampu, nanti dari segi bensin, nanti ya. bisa patungan seperti itu, Pak. Oh gitu. Ya, Ya, oke Pak, luar biasa sekali mungkin rencana yang akan dibuat. Terus untuk mengukur biar Rangga itu rajin sekolah, mungkin Pak gunakan acuan seperti apa? Misalnya dalam 1 minggu udah berhasil, udah berarti, rencana kita sudah berhasil. Gimana tuh Pak, cara ya. mengukur keberhasilannya? Nah, untuk mengukur keberhasilan nanti, saya akan, lihat secara konsisten, saya akan lihat secara terus-menerus, sejauh mana nanti Rangga sudah, rajin dia sekolah, nanti termasuk juga, terus mengingatkan teman-temannya, biar selalu on time untuk menjemputnya, karena di sekolah kami kan jam 7.15 sudah tutup gerbang, jadinya nanti biar sekolah secara bersama-sama, seperti itu, Pak. Oh, Nah, secara oh, konsisten lah melihatnya. nggih, berarti terima kasih Pak. Nah kalau lihat dari tanggung jawab, mungkin Pak sangat tanggung jawab sebagai wali kelas Pak ya, dan sebagai Iya, guru. Pak. Nah, kemudian apa yang komitmen apa yang Pak buat untuk rencana aksi tersebut? Komitmen yang ke depan apa gitu? Ya. Untuk komitmen saya ke depan, adalah bagaimana caranya, biar anak-anak terutama yang di kelas, tidak ada yang tercecer, Pak. Mhm. Nah, biar ada tercecer dari segi kehadiran, dari segi nilai, termasuk juga, dari segi kedisiplinan. Nah, itu merupakan komitmen. Mungkin nanti perlu kita membuatkan kesepakatan kelas juga, Pak. Oke. Nah, kesepakatan kelas ini penting sekali kita buat. Nah, tentunya nanti biar anak-anak, ada rambu-rambu yang perlu diikuti di sana, Pak. Nah, ketika kita sudah membuat rambu-rambu, tentunya anak-anak itu akan mengikuti, tetapi Mhm. kita harus melaksanakan secara konsisten, seperti itu, Pak. Ya, itu salah satu komitmen Pak ya, tanggung jawab ya Pak Iya, ya. iya, Pak. Terus, tindak lanjutnya, tindak lanjut yang akan Pak lakukan setelah coaching ini apa Pak? Artinya menjalankan ya, Iya. menjalankan sesuai rencana. Tindak lanjut setelah coaching ini ya kita jalankan, kita, apa namanya, kita terus, eee, lihat perkembangannya, Pak, Mmm, dari si oke. Rangga ini, Pak. Oke Pak Eko terima kasih, atas waktunya yang sudah bersedia berbagi Pak Eko Siap, untuk Pak. membantu anak ke depannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi Iya, terima kasih Pak Eko. iya, terima kasih, Nah, Pak Surya, sama-sama. mungkin pertemuan ini kita akhiri dulu Pak nggih, Iya. besok kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan kita kolaborasi lagi Pak.